Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan, jadi kita bakal ngobrol santai aja soal pang-pangan nih. Dan bagi yang belum mandi, silahkan mandi dulu. Itu poin yang pertama. Nah, yang kedua, yang gak punya rumah gak apa-apa ya. Bisa kita tidur di mana aja. Kayak teman saya Babas tuh numpang di kontrakan karena udah gak punya kos. Dan kosnya Jaki juga menjadi tempat perkumpulan pang-pang UIN. Ya ada pang Islam. Nah di situ. Itu juga ada Brito, mungkin itu crossline ya, pang Kristen juga saya sempat baca di Surabaya. Dan ini mungkin versi Jogja ya. Nah kayak gitu. Dan juga pang tidak membatasi agama, suku dan lain-lain ya. Kita semua bebas soal itu. Nah, tapi sebelum kita mulai ke narsum-narsum yang ada di depan, saya mau ngasih prolog ceritanya ya, jadi biar mabuk banget lah ya. Dulu yang saya ketahui tentang pang itu adalah pang-pang yang ada di jalanan, yang di Palapatan. Yang kalau waktu SD saya ngiranya itu seram gitu. Kayak apa ini mau malak nih atau mau ngecek dulu lah atau apalah. Ya sempat lah ada pikiran kayak gitu. Dan sampai menjadi jokes lucu-lucuan, siapa yang nggak punya rumah dia pang gitu kan. Nah di situ. Kemudian cuman saya jarang mendengar pang yang bau ketiak. Itu bagusnya pang. Meskipun suka dibilang gak suka mandi, tapi gak ada yang bau ketiak yang pernah saya dengar gitu. Nah, jadi jangan lupa pakai deodoran ya kawan-kawan, karena itu mengganggu kebudayaan. Nah, itu soal pang. Dan kemudian saya juga baru dengarnya soal musik. Itu sekilas prolog yang saya ketahui soal pang pada awal mulanya. Nah, disitulah pang. Dan jadi untuk sekarang, untuk teman-teman mengidentifikasi apakah sekarang sedang mengamini spirit punk dalam jiwanya, entah dalam musiknya, fashionnya, ataupun ideologinya, kita bakal bedah-bedah. Kita obrolin malam ini. Dan saya sengaja pakai tasbih, karena saya lihat ada majelis taklim punk. Makanya saya mendedikasikan hari ini memakai tasbih di leher saya gitu. Jadi leher saya itu adalah nafas tiang agama kayak gitu. Nah oke, kita langsung ke Mas Farhan dan Mas Yuka. Saya sudah terlalu banyak asbun. Nah, tapi karena ini obrolan santai, karena saya tadi ngoprologin soal apa sih stereotype punk dan punk yang awalnya saya ketahui waktu kecil gitu kan. Kalau waktu besar ya gara-gara buku ini. Nah itu waktu besar. Tapi kita ke dua narsum dulu. Pertanyaan yang pertama tuh simpel aja dulu. Awal mula tahu punk itu gimana dan serius mempelajari punknya itu kapan gitu, gara-gara apa kayak gitu. Oke, mau siapa dulu nih? Boleh. Jadi ceritakan masa kecil awal mula tahu punk. Selamat malam semuanya. Saya Farhan. Ya awal mulanya itu tuh di tahun 2002 atau 2003. Lagi pulang sekolah, saya punya kebiasaan untuk menjadi punk yang sebenarnya bodoh. Saya suka nyolong kaset. Jadi itu bukan di Setara dan bukan toko kaset komersil lainnya, sehingga wah menurut gua nyolong-nyolongan gitu punk kali ya. Oke. Itu bodoh sebenarnya. Dan pada akhirnya ketika akhirnya mencoba untuk nyari tahu sebelum akhirnya nyolong-nyolong kayak begitu, saya tahu pertama kali itu dari Green Day gitu. Jadi dengan lagu Basket Case-nya, dengan si Billy Joe dan lain-lainnya itu ada di rumah sakit jiwa, mempelajari bahasa Inggrisnya itu seperti apa. Itulah awal mula saya berkenalan dengan punk. Dan pada akhirnya benar-benar mempelajari kapan? Nggak mempelajari aja gitu aja sih. Tapi pada akhirnya cuman kayak mencari tahu bahwa punk itu bukan hanya Green Day, bukan hanya band pop punk lainnya seperti itu. Tapi ada banyak band-band punk lain yang sebenarnya itu untuk memberikan kita semangat, terus belajar untuk menjadi aktif dimanapun, untuk menjadi kritis terhadap apapun kayak gitu. Dan sekarang ya saya lagi suka mendengarkan Anthrax, dan buat sebagian orang mungkin pakai baju Anthrax warna kuning ini agak mencolokkan mata. Selain itu playlist akhirnya
Spotify rap saya akhirnya yang pertama itu Green Day, lalu yang kedua itu JKT48, lalu berikutnya yang ketiga itu MCPR, yang keempatnya Bernadia, yang kelimanya No Use For A Name. Jadi buat saya tetap walaupun mendengar musik populer apapun, segalau apapun, kita masih punya roots, yaitu musik pop. Itu buat saya. Boleh lanjut. Oke, selamat malam semua. Eh, Kalau bicara ini kan apa perspektif historis yang personal gitu. Iya. Eh, yang pertama-tama saya bukan anak punk, saya anak metal. Tapi ikutan di PSN gitu. Sebagai dalam kapasitas sebagai sebagai orang yang senang nguri-nguri subkultur musik populer sebenarnya. Jadi bukan karena anak punk. Kalau mulainya dari situ mungkin itu cukup menjelaskan kenapa saya ada di skena yang ini gitu kan. Tapi kalau dari konsumsi musik populernya, wah, ini mungkin loncat mundurnya jauh banget. Anda semua mungkin digital native ya, ya kan? Bisa nebak saya lahir tahun berapa? Yang bisa nebak jadi anak pang. Ada gak? Ada yang lain? Ayo, tebak-tebak. Kayak ini aja. Apa sih namanya? Jadi 90. Terima kasih. Jadi gini ya, ada orang yang rezekinya kaya misalnya, ada orang yang rezekinya dia selalu dapat door prize, gitu kan. Ikut acara apa, door prize pasti dapat. Mau itu payung, mau itu mobil, selalu dapat. Ada orang yang rezekinya setiap dia invest beli rumah, selalu dapat di area yang bagus dan lain-lain. Rezeki saya kelihatan muda. Saya lahir tahun 72 bulan September. Tapi sebut 90 itu saya kelas 2 SMA. Oke. Nah, ini perlu bukan mau sok tua, tapi gini, ini perlu untuk membuat anda semua paham konteks historisnya nih. Ketika bicara punk, I don't know punk di zaman itu. Oke. Mungkin punk memang sudah masuk, ada beberapa yang nulis bagaimana punk, tapi punk masuk ke Indonesia zaman saya waktu itu SD, misalnya tahun 80-an awal, saya kelas 2 SD, punk hanya dilihat sebagai fashion gitu kan. Majalah gadis pun meliput, kalian bahkan nggak tahu ada majalah yang gadis mungkin, gadis mode. Kawanku zaman gue SD tuh ya lah, itu majalah anak SD cewek jelek banget. Kawanku tuh jelek banget waktu SD. Jelek kualitas, bahkan kualitas cetaknya pun buruk gitu. Nggak ada yang mau beli kawanku. Kemudian kawanku di rebranding tahun 90 jadi majalah remaja untuk nyaingin Hai gitu. Oke. Jadi punk bahkan di tahun 80-an tidak pernah kayaknya nggak pernah di cover diliput oleh Hai sebagai sebuah fenomena subkultur. Karena di zaman itu kayaknya orang juga belum ngeh subkultur itu apa. Oke. Jadi buat anak-anak di generasi saya, tumbuh besar selalu, kalau bilang konteks musik populer, selalu tentu saja dengan klasik rock gitu kan, dan semuanya selalu dilihat sebagai anak cucu dari klasik rock aja. Kesadaran bahwa oh ini punk, oh ini itu baru muncul waktu saya kelas 2 SMP misalnya, itu tahun 86 ya. Jadi buat bayangan, kalau kalian pernah dengar Stone Roses, ada mahasiswa saya bilang, wah legend.
gue tuh ngalamin Stone Roses waktu dia keluar album pertama dan gak ada orang yang tahu Stone Roses. Tuh, saya mungkin kelas 3 SMA waktu itu, kelas 3. Buat bayangan betapa berbedanya. Jadi, kalau bicara dari perspektif itu, eh, generasi saya nggak punya kesadaran itu sama sekali, tapi sadar melihatnya sebagai musik yang dikonsumsi, ya, gitu. Tapi apakah apa ya, musik itu kemudian masuk mainstream? Nah, ini buat bayangan anda semua juga. Gini, di tahun 70-an sampai 80-an pertengahan, sebelum Bob Geldof menggerebek Indonesia di kasus Live Aid, karena kita dulu ada konser besar-besaran, dua negara live simultan, namanya Live Aid. Konser itu diinisiasi oleh Bob Geldof, dananya dikumpulkan untuk bencana kelaparan di Ethiopia. Oke. Itu bagian rangkaiannya antara lain mulai dari single Do They Know It's Christmas, Bob Geldof dan semua artis pop, new wave dan punk di tahun 80-an bikin single itu. Kemudian Amerika nggak mau kalah, dia kemudian bikin We Are The World. Proyek produser Quincy Jones, di dalamnya ada Michael Jackson dan lain-lain. Terus habis itu semua pada nggak mau kalah bikin single macam itu, tapi kemudian ujungnya ada konser Live Aid itu. Nah, Indonesia itu ke gap kasarnya, membajak konser itu. Mereka membajaknya dengan cara yang ditayangkan di parabola direkam ke kita 1 inch, kemudian diperbanyak. Oke lah, gara-gara itu terus kemudian akhirnya kita masuk ke skena industri musik yang kalian kenal sekarang, yang juga sudah runtuh gitu. Yaitu dulu zaman saya itu nggak ada record company asing masuk, ya. Itu bagian dari konsekuensi dari dulu tahun 58 Juanda nggak mau menandatangani Berne Convention of Copyright gitu. Akibatnya nggak ada publishing internasional yang masuk, perusahaan rekaman nggak ada yang masuk yang internasional, ya. Perusahaan film nggak ada yang masuk gitu. Itu membuat kemudian di tahun 60-an orang-orang kaya dari Indonesia, terutama Jakarta dan Bandung, beli piringan hitam dari luar, dibawa ke sini, dikopi. Dan itulah kemudian cikal bakal perusahaan rekaman yang anda semua kenal sekarang, yang juga sudah runtuh semua. Aquarius misalnya, gitu. Ada Tim Records dan lain-lain. Oke. Apakah itu membajak? Tidak. Karena itu membajak in some way, ya. Tapi mereka semua adalah pengusaha yang sah karena mereka membayar pajak buat negara. Negara nggak peduli, gitu. Nah, jadi kalau misalnya di wacana, misalnya di dalam kajian subkultur ada misalnya tape trading, itu diglorifikasi sekali tuh. Tape trading begini-begini, ya kita semua beli kaset bajakan gitu loh. Apa hebatnya? Mulai dari Michael Jackson, Whitney Houston sampai progressive rock yang apa juga semua bajakan gitu kan. Itu satu. Kedua, dalam situasi itu katalog musik yang masuk ke Indonesia tuh luar biasa banyak. Dan itu yang menariknya sebenarnya, banyak perusahaan rekaman lokal dalam artian kayak misalnya Yes Records di Bandung, dia pembajak yang mengkhususkan membajak band-band progressive rock dari seluruh dunia. Katalognya itu ada hampir 10.000, isinya tuh band-band rock, avant-garde, jazz, new age, dan musik-musik eksperimental. Mereka, perusahaan rekaman ini nggak mau jualan di Jakarta, nggak mau masuk Jakarta. Mereka hanya mau masuk ibu kota provinsi di luar Jakarta, Medan dan Surabaya.
Jadi bayangkan di tahun 80 misalnya, anak muda dari Madiun dan Blitar itu dengerin musik yang sama dengan anak-anak muda di Manchester, di Inggris, gitu. Dan itu sama sekali yang bukan yang mainstream. Dan anak muda Jerman itu nggak punya bayangan ini mainstream atau bukan. Anak muda di Madiun misalnya tahun 80 itu beli kaset rekaman dia karena yang ada cuma itu. Bukan karena, wah ini kita mau berbeda. Enggak. Kondisinya sangat berbeda waktu itu ya. Nah, situasi itu berlangsung sampai zaman waktu saya SMP, sehingga ya kami beli aja gitu. Jadi saya melihat misalnya Dead Kennedys sebagai sesuatu yang lebih, oke, ini lebih brutal sedikit dari Motorhead. Liriknya lebih keras. Gitu. Udah. Bayangan Jello Biafra wujudnya kayak apa? Nggak ada, karena kaset bajakan ya cuma ada covernya, bajak, judul lagu di dalam, nama pemain, udah. Saya beli Metallica album pertama Kill 'Em All tahun 84 itu, 2 tahun kemudian saya baru tahu, oh ini tuh orang-orang Metallica dari majalah Cream Metal yang kebetulan teman saya beli waktu dia liburan liburan ke luar negeri, gitu. Bayang ya. Jadi cara konsumsi kami itu sama sekali nggak kayak zaman sekarang. Kalian mungkin tahu band, tahu fashionnya duluan baru musiknya. Gitu. Zaman kami enggak. Jadi rambutan. Gue tuh kalau gue seneng banget rambutan, tapi setiap gue makan lebih dari 3 pasti sakit gigi. Gue seneng. Dulu di rumah gue waktu kecil, karangan tuh ada pohon rambutan. Sebel gitu. Oke, itu buat gambaran aja sih. Jadi ini sebenarnya hanya untuk menjawab pertanyaanmu tadi agak sulit buat orang generasi saya, karena ini situasi yang sangat berbeda, dan konteks konsumsi musik populer zaman itu, yang pasti anak-anak seperti kami nggak mau dengerin musik yang ada di radio Prambors. Itu significant marker itu. Pokoknya bukan anak Prambors. So we listen to any kind of music yang nggak ada di Prambors. Ironisnya, Prambors dulu di tahun 70-an awal didirikan oleh anak-anak muda yang nggak mau dengerin musik yang ada di radio mainstream. Jadi musik yang ada di Prambors itu di tahun 60-an akhir 70-an awal itu sangat progresif rock mostly gitu. Ya ini buat bayangannya betapa jauhnya perubahan itu. Sekarang membuat pertanyaan sesederhana tadi yang sebenarnya asik untuk didiskusikan jadi membosankan kan buat didengar gitu. Tidak, ini tidak membosankan. Buat negara masa lalu tuh itu perlu. Ya. Nah, tadi beliau bilang, ya, saya panggil beliau ini. Saya harus disclaimer dulu, saya anak 2000-an. Jadi, bareng bapak-bapak ini, ternyata seumuran bapak saya. Jadi, saya mau selengnya tadi agak gimana. Tapi sudah basah. Nah, bakal ngomongin soal, karena tadi memang beliau tidak langsung masuk secara teoritis kayak kita ya. Saya teoritis gara-gara ada buku ini gitu, bisa tahu secara teoritis. Tapi kan dengan kehidupan di tahun 70-an ya semua datang begitu saja, apa itu yang diterima, nah kayak gitu. Terus mungkin nanti kita bakal mendiskusikan ini. Misalnya ada pertanyaan apa itu punk, karena tadi nyinggung negara ya. Punk yang saya tahu di Inggris artinya Public United Not Kingdom. Nah, kalau kita ke Indonesia kan artinya jadi kayak gini, Public United Not Kingdom of Java. Nah, itu kalau di Indonesia jadi gitu. Tapi jadi apa itu punk kalau di Indonesia kan ya itu King of Java. Kira-kira
kita jangan dulu ke musiknya dulu, kita soal ke definisinya dulu lah ya. Nah, tapi dari Mas Fahran apakah sama juga kayak Mas Yuka yang memang eh, datang begitu saja lah, subkultur itu gitu, bukan ya kalau anak sekarang kan baca ya, bukan datang begitu saja dong, karena dari berbagai pilihan banyak sekali. Dan menurut Mas Fahran sendiri, perihal punk yang datang ke Indonesia, apakah itu sama? Bukan sama sih, tentu beda. Cuman bagaimana menyikapi perbedaan itu soal punk yang di luar negeri itu, di barat khususnya, dan juga di Indonesia ketika masuk kayak gitu. Oke, di dalam satu keluarga itu pasti akan ada perbedaan pandangan politik misalnya. Bapaknya sangat PKS, anaknya mungkin itu mengarah ke PDI gitu. Begitu pula dengan masalah selera gitu. Bapak saya mungkin itu mengenalkan saya pada Raihan. Ada 5 perkara sebelum 5 perkara. Dan segala macam-macam musik populer, Dewa Ungu yang sangat digemari oleh ibu saya seperti itu. Dan akhirnya saya memiliki selera yang berbeda dengan mereka. Nah, begitu pula dengan punk gitu, yang tadinya dipandang sebagai sebuah estetik gitu, tapi ternyata itu memiliki konflik yang sangat politis gitu. Di dalam satu tongkrongan, bahkan di dalam setiap daerah dan atau kota besar yang ada di Indonesia pasti memiliki definisi tentang punk yang berbeda gitu. Dan bukan selama saya menjadi punk ya, enggak juga. Jadi nggak pernah ada fix definisi tentang punk itu apa ya. Jadi memang harus mencari tahu menurut lo punk itu apa sih. Ya buat saya punk itu adalah berani, senang-senang, menjadi jujur. Kalau kata Bang Yuka ketika saya mencoba untuk meminta nasihat, biarin aja dia kayak tai, kita jangan kayak tai. Ya sesimpel itu. Dan pada akhirnya ya ketika kita ngomongin masalah perbedaan yang ada di luar dan dengan yang ada di dalam, yang di dalam itu lebih kompleks, lebih unik, unik dan perlu memang dicari tahu bentuk-bentuk keunikan dan kreativitas serta aktivis, bentuk-bentuknya itu seperti apa perlu dicari tahu. Seperti itu menurut saya. Nah, sederhananya punk adalah berani. Kalau nggak berani, itu namanya apa Mas? Pengecut Pengecut. Pecundang. Oke, kita coba tanya ke Mas Yuka, Bapak beliau yang terhormat. Silakan untuk menyikapi sebuah perbedaan kompleks, karena pasti ada redefinisi ketika masuk ke Indonesia. Gak mungkin langsung diterima aja ya, kayak Hindu, Buddha, Islam juga datang, banyak akulturasi dan lain-lain. Oh, iya. Kira-kira gitu. Iya. Ya ini pertanyaan yang lagi-lagi sulit buat orang yang di masa mudanya sebetulnya tidak pernah terlalu nggak hidup dalam perdebatan itu, gitu kan? Kami sudah cukup senang ketika nggak jadi anak Prambors gitu. Dulu ada istilah musik patah tulang. Buat musik lagu-lagu menye-menye. Jadi ketika ditanya bagaimana menyikapi perbedaan, sebenarnya sama aja seperti yang disampaikan Pak Karan, sudah sangat tepat gitu ya. Apapun yang dalam konteks Indonesia, apapun yang masuk ke Indonesia tadi Anda juga sudah katakan gitu kan. Apapun yang masuk ke Indonesia pasti akan diartikulasikan dengan kekhasannya gitu. Bahkan agama, gitu kan. Jadi sebetulnya apapun yang masuk ke sini, jangan-jangan tidak akan pernah, ini kalau kita bicara dari perspektif humaniora gitu, jangan-jangan memang tidak pernah mencapai definisinya. Dan harusnya kita siap dengan itu. Karena dengan begitulah dia jadi bisa hidup di sini gitu kan. Tapi kan memang sekarang kecenderungan orang kemudian dari dulu sih ya, ketika ada yang tumbuh secara organik, kemudian ada selalu yang mencoba meredefinisi ulang dengan cara menariknya mundur gitu. Kaum Puritan itu ada bukan cuma di
bukan cuma di agama gitu kan, di eh, musik pun dalam konsumsi musik juga begitu gitu kan. Jadi eh, ya Keren. Ngantuk gue. jadi Ngantuk gue. Jelek banget anjir. mobil eh sebenarnya begitu aja sih gitu. Malah ketika kita melihat membiarkannya begitu kan kita akan punya ini yang menarik ya. Perbedaan yang menarik gitu. Ketika kita ngobrol dengan orang gitu, oh Volkswagen yang ada di Indonesia ya akan berbeda dengan dari negara aslinya gitu kan. Tapi kan kita membayangkan, kalau kita membayangkan produk ya mungkin iya gitu. Padahal harusnya enggak. Bayangkan seperti makanan gitu ya. Bakmi masuk ke sini dibawa dari Cina. Tapi ketika sekarang kalau Anda pergi dari ujung barat Nusantara sampai ujung timur, Anda akan menemukan sekian ribu dan yang berhasil mendokumentasikan varian bakmi Nusantara dengan baik itu Indomie. Lo bener kan? Iya benar. Mereka punya tim yang ada antropolognya untuk mendokumentasikan itu, dibawa terus dicoba dibikin ulang. Tapi ya itu contohnya, dan sebetulnya kan jadi menarik gitu. Itu kan membuat misalnya yang membedakan orang Indonesian Chinese gitu dengan orang ya Chinese yang ada di mainland gitu, karena ya begitulah akan. Dan kalau memang dia begitu maka itu kebudayaan gitu kan. Selama dia tidak bisa didefinisikan dengan mudah, itu menurut saya itulah kebudayaan gitu. Jadi kalau Anda punk, Anda itu sudah berbudaya. Nah itu. Melestarikan budaya ya itulah dengan menjadi punk salah satunya ya. Nah, jadi kalau ada krisis identitas dengan kesukuan Anda, jadilah budaya punk aja yang Anda lestarikan. Kayak gitu. Nah, kita masuk lagi. Ini kita masih membahas secara umum dulu ya, Mas. Karena baik dari umum maupun saya pernah nonton film dokumenter, cuma lupa di YouTube apa. Sebuah bahwa punk itu selalu di jalanan. Nah, ada sosok yang diwawancaranya itu bilang kayak gini, kalau itu namanya anjal katanya, anak jalanan. Nah, ya punk itu kan selalu di jalan kayak gitu, makanya dia mendefinisikan itu anjal katanya. Soal siapa yang gak punya rumah, Bas, Anda anjal ya, bukan punk. Anda kan gak punya kos. Nah, Anda anjal, belum punk. Nah, tindik dulu. Nah, kira-kira jadi kan yang disebut punk itu awalnya yang dibilang ini soal fashion, ini soal musik, ini soal ideologis gitu. Soal ya itu banyak tersebut lah dalam ngomong-ngomongin soal apa itu punk gitu kan. Soal musiknya, gayanya. Nah, tapi kira-kira dari Mas Farhan dan Mas Yuka sendiri mengamini sebagai yang meskipun tadi anak metal sih, tapi gak apa-apa lah ya. Sosok aja di punk dulu sekarang. Tapi udah punk banget sih. Dia merendah aja itu. Nah, kira-kira mengamini sebagai punk, sebagai secara personal maupun apa yang ada di lingkungan punk sendiri di Indonesia, itu gimana menyikapinya soal perbedaan tadi? Secara personal mengamini punk itu sebagai apa yang saya lakukan gitu kan, dan juga menyikapi tadi berbagai perbedaan tadi, bahwa ada yang melihatnya sebagai musik, gaya, dan ideologis tentunya ya. Kira-kira itu secara personal gimana mengamininya? Pertanyaannya menarik. Cuman udah jam segini itu kayak mata udah ya saya enggak mabuk oke. Mengamini yang tadinya di jalan dan lain-lain, saya pikir ruang yang ada, yang tercipta gitu di kota untuk berekspresi gitu, untuk menunjukkan
pembeda gitu, sebagai pembeda gitu dengan masyarakat lainnya. Saya lupa ada satu kata yang pantas untuk menyebutkan gambaran itu. Tapi bagi saya, buat sebagian dari anak pang itu jalanan adalah rumah gitu. Tapi ya bagaimana akhirnya saya menegosiasi gitu. Saya nggak harus tinggal hidup di jalan kok. Saya bisa tinggal dan hidup dan bekerja, berinteraksi bukan di jalan gitu, dengan cara yang lain. Karena menurut saya jalan itu tuh terlalu bahaya gitu. Bukan bahaya karena memang akan tertabrak dan lain-lain. Jalanan itu keras gitu. Pada akhirnya ya tadi mencoba untuk bernegosiasi saya dengan diri saya, dengan orang tua, dengan lingkungan, dengan masyarakat yang ada, bahwa ya lo boleh nakal tapi jangan bodoh gitu. Nah itu pesan-pesan yang sekiranya bisa saya tarik dari tetangga, dari orang tua, bahwa mau gaya lu kayak apa, selama ada sesuatu yang memang signifikan yang itu matters banget, mengubah diri dan juga orang lain dalam hal menjadi lebih baik, itu mungkin cara kecil saya untuk mengamini diri saya sebagai seorang pang. Dan tadi ada yang mesen, Farhan jangan ngobrol sebagai akademisi tapi sebagai seorang praktisi. Praktisi malam-malam, akademisi soal malam-malam tapi udah ngantuk. Gak mabuk ternyata. Malam buku, belum. Aduh. Kurang lebih jawabannya seperti itu, sangat tidak memuaskan. Ya, kurang lebih. Akan puas kalau di acara mabuk yang satunya lagi. Ya, gitu sih Kak. Jadi mengamini ya. Iya. Ya kalau saya pribadi masih berpegang pada argumentasi di awal. Oleh sebab itu saya tidak mengamini apapun. Gitu. Ya gimana ya? Saya kan problemnya begini. Itu sebab sebetulnya kalau saya pribadi melihat punk sebetulnya lebih sangat menarik jika didekati dalam konteks subkultur. Tapi itu kan jadi persoalan karena begitu disebut subkultur lalu muncul semua teori gitu kan, metodologi dia jadi sangat saintifik gitu loh. Apalagi buat orang yang ngulik ilmu budaya gitu kan. Tapi memang saya sulit untuk tidak itu, jadi selalu terombang-ambing antara itu atau melihatnya simply sebagai musik gitu. Tapi kalau dilihat dalam konteks sebagai musik, ya metal comes first, punk nomor sekian kalau buat saya gitu kan. Gini, jadi ya itu sebab kalau saya pribadi mengamininya adalah melihat ini sebagai area kajian yang sebetulnya sangat dinamis, gitu kan. Itu satu. Kedua yang menarik sebetulnya adalah karena dibanding metal, punk itu dia lebih self-aware, gitu kan. So-called self-aware lah gitu. Nggak semua, tapi dibanding metal, punk lebih punya itu gitu. In general ya. Beda ketika kita bicara misalnya metal di Indonesia, dia lebih self-aware dari metal lain di seluruh dunia gitu kan. Itu diskusi yang lain, tapi dalam hal ini punk lebih self-aware. Dan itu sebab dia jadi sangat menarik untuk dibenturkan dengan realitas sosial, politik, ekonomi yang berlangsung di depan mata kita gitu. Dan sejauh mana subkultur itu kemudian merespon apa yang dibenturkan padanya gitu sih. Saya lebih senang mengamininya dalam perspektif yang itu. Nah jadi selain punk itu ngomongan berani, ya punk itu dinamis dan seolah dengan karya musik juga jelas. Dan punk itu adalah self awareness-nya tinggi. Jadi kalau kalian gangguan kebudayaan, kalau kalian kurang self awareness itu belum punk tuh. Jadi
kalau masih krisis identitasnya kelamaan, belum pang mungkin ya. Ini kacamata psikologi aja ya. Nah, tapi ada yang menarik soal Amin mengamini. Sebenarnya saya ingin agak menunda pertanyaan itu. Cuma pasti ini cukup menarik untuk diperbincangkan soal Amin mengamini. Soal Majelis Taklim Pang, baik Pang secara Islam maupun secara Kristen, karena itu yang saya tahu. Apakah mungkin Buddha Hindu kan dengan Pang atau gimana? Cuma yang saya tahu adalah Islam Kristen. Nah, karena di Barat itu terkenal dengan sekularismenya, ya karena Renaissance lah ya, muak dengan abad ke-8 itu, makanya akhirnya membuat gerakan Pang pun ikut juga sekularisme gitu. Sementara kita di Indonesia, kita karena mayoritas Muslim ya, yang habis sekolah ngaji, malam ngaji lagi, jadi itu udah semacam kultur juga gitu, bukan sekedar belajar agama gitu, udah menjadi kultur kehidupan lah. Dan masuklah Pang gitu kan, sekularisme, anti dominan. Nah, jadi pokoknya diskusi malam ini, kalau diskusi malam ini berhasil adalah apa? Setelah pulang dari sini kita revolusi, kita turun ke jalan ke titik nol. Itu keberhasilannya. Tapi jangan dulu ke sana, santai dulu. Karena gini kawan-kawan, untuk kita yang hadir di tempat ibadah yang mulia ini, menurut saya berantem kita tuh bukan soal suku dan agama lagi gitu, tapi soal pandangan, sikap. Nah, baru kita bisa berantem di sana, pikiran tapi ya. Jadi jangan lagi berantem suku dan agama lah. Cukup kita bertengkar pikiran aja. Nah, kira-kira tapi saya tertarik kalau ke Mas Yuka soalnya mengamini ngomong itu. Karena kan identiknya melepaskan dari segala identitas yang sebelumnya gitu yang terbentuk. Gimana memandang soal Pang dan agama? Kemarin saya tuh lagi ngobrol sama teman saya. Saya tuh mau diskusi tentang Pang, gue bilang. Tahu gak ada Pang Islam, gue bilang kan. Dia ketawa, tapi ketawanya tuh kok emang ada ya kayak gitu lah. Jadi ternyata secara umum Pang dengan agama tuh masih tetap kuat untuk dipisahkan gitu. Dari teman-teman saya sendiri sih, nggak secara umum juga. Kira-kira gimana, Mas Yuka? Oke. Gini, tahun 2015 tuh saya menulis di Rolling Stone. Waktu itu Wendy Putranto masih jadi editor. Satu hari dia nelpon saya di minggu kedua Maret, yuk lu kayak harus nulis ini deh, gitu. Dan kemudian lahirlah tulisan itu, judulnya I Will Choose Free Will. Itu saya ambil dari potongan liriknya band ini. Kalian pasti nggak dengerin ini. Dari judul lagu yang sama ini, Free Will. Gini, waktu itu semua orang masih gelisah dengan munculnya fenomena hijrah yang masuk ke subkultur anak muda, gitu kan. Dan kemudian semua orang kaget bagaimana bisa subkultur anak muda, dalam hal ini punk dan metal, tiba-tiba punya narasi bukan sekedar Islam, tapi sebetulnya Islam transnasional yang diteriakkan, gitu kan. Di tengah gejolak politik waktu itu yang sebetulnya memang menuju 2019 yang kalian lihat sendiri gimana pertarungannya. Ya semua orang perasaannya campur aduk gitu memang, karena memang benar gitu kan. Begini, subkultur budaya populer itu tumbuh karena ada anak-anak muda yang ingin menegosiasi sesuatu yang dominan, gitu kan. Kalau di metal contohnya sebetulnya itu sudah banyak gitu. Misalnya mereka menegosiasi itu misalnya dengan narasi satanisme gitu. Dan kemudian di tahun 80-an di Norwegia, akhir 80-an di Norwegia, Swedia mulai muncul aspirasi menggabungkan metal dengan semangat anti kekristenan, gitu kan. Lahirlah itu black metal yang
Anda dengarkan sekarang itu anak cucu dari itulah. Band-band macam Watain itu sebenarnya ya itu turunan dari itu. Tapi sebetulnya kan terlepas dari apa yang dilawan, itu mereka eh, menggunakan itu untuk melawan yang dominan dengan menampilkan antitesisnya. Kalau di kajian metal misalnya Widina Weinstein mengatakan nggak ada itu sebetulnya satanisme dalam metal gitu. Yang ada sebetulnya adalah kritik terhadap manusia dengan embody yang dikritiknya gitu. Jadi ketika musisi metal ingin mengatakan lu setan, kelakuan lu seperti setan, maka yang mereka lakukan secara kreatif adalah dengan mengglorifikasi setan itu. Kira-kira begitu. Jadi bukan yang ngomong, hai jangan korupsi. Kalau musisi sini masih bikin lagu anti korupsi, enggak. Kalau versinya metal adalah korupsi sekalian, biar ayo habisin duit rakyat gitu. Misalnya analoginya begitulah. Membuat orang jadi muak sebenarnya. Gitu. Dan itu ya itu cuma permainan kreativitas gitu. Yang kemudian kebetulan jadi ideologis. Nah, yang buat saya lucu memang ketika misalnya lucu sekaligus bermasalah gitu ya. Kalau misalnya di Norwegia anak-anak muda yang ikut black metal dia pakai misalnya menggunakan simbol-simbol anti agama dominan dalam hal ini melawan kekristenan dengan salib kebalik, padahal salib kebalik itu adalah salibnya Satu Petrus gitu. Yang Katolik pasti tahu di sini bukan salibnya setan juga sebetulnya gitu kan. Inverted cross itu sebetulnya bukan milik Satan gitu. Ada ceritanya sendiri lah. Tapi setidaknya mereka memang tumbuh dalam kultur itu. Kalau di Indonesia kemudian anak-anak black metal karena melihat itu sebagai fashion, mereka kemudian menggunakan simbol salib kebalik untuk berteriak-teriak tentang apa gitu. Pertanyaannya kan itu. Kalau lu Islam lu pakai salib kebalik, lu sama aja agama orang, jadi gitu. Problemnya jadi sangat ini kan, jadi kompleks gitu. Oke. Terlepas dari melek atau tidaknya pelaku tersebut gitu ya, kita tentu saja kita bisa melihat itu sebagai fashion, gejala fashion. Tapi di satu sisi yang menarik sebetulnya melihat bagaimana apa yang terjadi di Norwegia, Scandinavian countries pada umumnya, yang sebetulnya mereka mencoba menjadi antitesis dari peradaban Judeo-Christian yang dominan, itulah yang kemudian dipakai model berpikirnya dengan yang metal Islam, punk Islam gitu. Kalau melihat ibaratnya melihat formulanya, sebenarnya formulanya itu formula anak-anak black metal di 80-an melawan dominasi Judeo-Christian gitu loh. Itu yang harus dipahami betul gitu. Jadi kalau orang melihat kerangkanya bahwa di belakang yang beroperasi seperti itu, harusnya sih kemudian di sini nggak ada yang menggunakan itu, karena gimana mungkin lu pakai anggaplah subkultur budaya populer anak muda ini sebagai senjata untuk melawan dominasi, narasi dominan gitu. Lu pakai lu melawan narasi dominan dengan narasi dominan yang lain yang di tempat sana jadi lawan gitu kan.
itu sebetulnya kalau dilihat dari situnya aja memang nggak masuk akal gitu. Tapi kita mesti lihat kalau dari konteks yang tadi itu sebab misalnya kan anak-anak black metal di Jawa Tengah gitu, anak-anak Japanese black metal misalnya, dengan kerangka berpikir yang tadi saya jelaskan, mereka kemudian menegosiasi gejala dominasi Islam dengan menaikkan narasi bukan setan, tapi the other. The other-nya adalah kalau ini kejawen. Oh. Sebagai representasi dari yang melawan Islam 500 tahun lalu, gitu loh. Ngerti kan? Gitu. Yang sebetulnya juga kerangka pikir ini kemudian mirip dengan bagaimana pergeseran anak-anak muda di Scandinavian countries, Norwegia terutama, yang tadinya semata-mata anti-Kristen dan satanik, beralih jadi revivalist agama lama gitu kan. Gitu. Cuman problemnya yang menarik sebetulnya adalah dengan rute yang sama, bukan rute, dengan kendaraan yang sama, cara berpikir yang sama di Indonesia. Kalau di Norwegia anak-anak pakai black metal untuk melawan narasi dominan Judeo-Christian itu dengan menawarkan Thor dan Odin, paganisme ala mereka yang sebetulnya sekarang udah nggak ada, dan ketika mau diadain jadi mengada-ada. Kalau di Jawa dengan kejawen, dan itu sebetulnya masih existing, masih hidup. Dan kalau ditarik benar-benar kan ke belakang ya, Islam Jawa sebetulnya berkelindan dengan praktek itu gitu kan, dan itu tidak conflicting sebetulnya gitu. Malah kita bisa melihat itu sebagai jalan menuju harmoni gitu. Cuma dengan cara yang ya homologi subkultur gitu. Nah mungkin saya nggak tahu kalau di kajian ini ditaruh di ini punk, apakah persis kejadiannya seperti yang di black metal atau tidak? Karena kalau yang di ini kan setahu saya dia ininya takwakor ya. Takwakor tuh punya diskursus yang berbeda lagi gitu. Itu kan persoalan bagaimana Inggris itu perlawanan orang yang kelompok Islam minoritas imigran dari negara-negara yang dijajah Inggris gitu kan. Dia punya model perlawanan yang itu, yang ketika masuk sini dia dilihat hanya Islamnya gitu. Padahal enggak gitu kan. Takwakor tuh sebetulnya menegosiasi British Empire gitu. Dalam konteks ya itu wacana postkolonial lah intinya gitu, singkatnya gitulah. Gitu. Ya, itu kepanjangan jadi gue yang banyak ngomong. Udah. Nah, tapi ini menarik kawan-kawan saya soal menarasikan bahwa punk itu ya korupsi aja sekalian kayak gitu. Jadi saya juga ada teman di kantor, dia punya band Takabur namanya. Keren namanya. Dan setiap gajian dia selalu sisihkan untuk membeli makanan, ya untuk ngasih aja random gitu di jalanan. Terus dia bilang, ya karena lirik-lirik saya setan, ya, makasih buat kalimat narasi dari setan untuk kebaikan. Nah kayak gitu. Ya, Dia juga mempermainkan kalimat semacam itulah, dari setan untuk kebaikan. Dan logikanya logika subculture itu kan juxtapose, jungkir balik. ini kita jungkir balikan nih negara sini sekarang. Nah, terus ini juga soal perihal komo, ya kalau komo yang baik sih gak apa-apa. Cuma tadi menarik bahwa soal fashion itu kan ada sebuah ciri perlawanannya ya, jangan sampai kita keliru juga lah. Tapi kalau keliru ya udah juga sih, gak bisa diapa-apain juga, udah dibeli kan. Nah, tapi kita lanjut. Oh iya, sebelumnya saya mengira nih para narsum ini akan berpenampilan virgin, tato di mana-mana, dan fashion yang lain. Ya itu bayangan umum lah ya. Cuman ternyata tidak. Dan kita bakal lari dulu, agak pindah topik dulu ke soal apakah punk itu selalu berandalan kayak gitu kan stereotipnya. Tetapi waktu saya nonton di video dokumenter, justru ada dokter gigi, ya banyak seniman dan lain-lain ya. Cuman yang dokter gigi saya gak expect gitu.
saya kira hanya seniman-seniman. Nah, dan beliau ini adalah seorang akademisi, dosen. Nah, jadi kita eh ini bertanya sebagai seorang akademisi. Biasanya nih kalau dosen kelas karyawan itu kan ngajarnya malam. Nah, biasanya emang ngantuk-ngantuk juga sih. Sama juga. Makanya teman-teman saya kelas karyawan tuh suka gitu kelas malam gitu. Karena pasti nilainya gede, karena dosennya ngantuk. Nah, yang ini kayaknya belum mabuk, malah buku tapi ya maksudnya. Kira-kira nih, gimana sih mengamalkan spirit punk dalam dunia pendidikan yang dilakukan Mas Farhan gitu pada mahasiswa ini? Iya benar, ngajar kelas karyawan dari jam setengah 7 sampai jam 8 malam 3 SKS itu kayak wow, ya menyenangkan. Ya bagaimana membuat pembelajaran yang menyenangkan ya. Intinya apa yang mereka tidak menyesal gitu ketika menghabiskan 2 atau 3 SKS saya masuk ke mata kuliah yang saya ampuh. Nggak langsung kayak kamu harus menjadi punk, kamu harus mengamalkan nilai-nilai. Tidak, secara tidak langsung pastinya saya akan mencoba menerapkan nilai-nilai itu dengan cara yang unik, dengan cara yang menyenangkan, dengan cara yang berbeda. Apa ya contoh konkretnya, misal ya tadi sempat disampaikan di diskusi buku di Sanata Dharma, ada mata kuliah kreatif non-fiction writing, itu mata kuliahnya. Nah, saya meminta mereka untuk menulis sebuah diary gitu. Tulisin apa aja yang kalian suka, yang kalian benci, dosen kalian, teman-teman kalian, apapun itu. Oke, UTS-nya ngumpulin diary tersebut gitu kan. Dan terus ada akhirnya dari 28 mahasiswa, ada satu mahasiswa yang di satu harinya itu kan, kenapa aku harus menulis? Buat apa aku menulis? Dia melawan seperti itu. Jadi ada orang yang berusaha untuk melawan hegemoni dan kekuasaan si dosen, dan yes, cara aku berhasil. Tetapi kembali lagi saya akan mempertentangkan mahasiswa nggak nulis tuh mau ngapain? Saya mau membahas hal demikian, tapi kayaknya nanti aja deh. Karena beberapa kali ketika ada yang mahasiswa bimbingan dan mahasiswinya itu adalah Kak, Pak Farhan, kenapa sih Pak Farhan jahat banget? Kenapa saya terus dikata-katain tulisannya? Ya tulisan kamu jelek. Ya terus kenapa nggak? Akhirnya berdebat lah tuh dengan si mahasiswi itu, dan ya menanamkan nilai kejujuran dan keberanian yang sebenarnya lo jelek ya udah jelek aja gitu. Dan sebenarnya pun saya juga menulis tuh masih jelek seperti itu. Ya banyak nilai-nilai kejujuran lah, terus nilai-nilai kemandirian, dan bagaimana pada akhirnya mereka tidak bosan mendengarkan ceramah yang ada di kelas, dan pada akhirnya menjadikan mereka tuh sebagai pembelajar gitu. Mereka sama-sama manusia, dan akhirnya untuk mata kuliah tadi kreatif non-fiction writing, bagaimana pada akhirnya saya berusaha untuk mengajak mereka berempati dengan orang-orang yang memang tidak menjadi bagian dari masyarakat lagi. Oke, coba kamu ke panti jompo yang ada di sekitaran Bekasi. Cari tahu ke panti jompo ini untuk bagaimana akhirnya menulis biografi. Jadi tujuan mata kuliah ini adalah akhirnya output mata kuliah ini akhirnya menulis bunga rampai berupa biografi orang-orang yang ada di panti jompo, akan seperti apa hidup mereka gitu. Dan ketika bercerita akhirnya di panti jompo itu ada yang disabilitas, ada yang ODGJ dan orang tua. Kalian berani nggak kalau misalnya yang ODGJ? Nggak ada, nggak ada yang berani, dan pada akhirnya ya nilai-nilai kecil seperti itu yang berusaha untuk saya sampaikan kepada si mahasiswa. Seperti itu aja sih. Beruntung lah kalau yang punya dosen punk, tepuk tangan dulu. Iya, dan di sini saya nggak tahu, di sini ada mantan mahasiswa namanya Hadi ya. Saya lupa. Pokoknya waktu pas itu nguji seminar proposalnya dia, dan ya udah. Dan kebanyakan mahasiswa ketika dosennya ngasih tahu gini, siapa mohon menjawab. Emang ini kelas militer ya. Udah akhirnya nggak perlu berlaku seperti itu.
Ya, tapi begitulah saya merespon keunikan-keunikan mahasiswa sekarang. Jadilah punk ya. Nah, makanya nih buat teman-teman komunitas di sini kita harus rajin nulis ya. Mau ngapain gitu kan kalau gak nulis? Siapa tahu kan jadi kitab suci baru. Kita bikin tuh pedoman hidup gitu kan. Nah, terus lagi ini ada yang menarik soal gimana kita akulturasi dan melawan hegemoni. Jadi misalnya kayak gini, kebetulan saya pakai baju Tan Malaka. Nah, waktu dia ingin menerapkan komunis di Indonesia, ya memang harus bareng Islam gitu. Kan kalau gak bareng Islam, ya gak bakal bisa di Indonesia. Pada konteks Tan Malaka juga pada zamannya dan mungkin sampai sekarang ya. Nah, begitu pula dengan PAN, jadi gak asal ngelawan hal yang dominan. Dominannya apa dulu nih konteksnya gitu kan. Nah, jadi bukan sekedar lawan gitu. Sebagai PAN tuh ya memahami sebuah konteks. Makanya tadi ditekankan bahwa penting lah buat baca segala macam, buat self awareness yang tinggi gitu. Nih. Nah, kira-kira gitu. Agak nah, bukan kita moral juga. Nah, tapi kita lanjut. Kita akan mencoba ngepisau iris dari soal PAN sebelum kita buka termin pertanyaan ya. Gak masuk ya. Jadi ada yang bilang bahwa PAN itu sederhana gitu kunci-kunci gitarnya. Yang cuman yang membedakannya memang seirama itu dan sekeras itu lah. Nah, terus karena saking dinamisnya tadi, saya sempat membaca juga perdebatan loh. Enggak gitu, enggak selamanya PAN tuh kayak gitu, enggak selamanya sederhana itu juga. Kayak contoh, saya nggak tahu ya apakah Bad Religion itu termasuk PAN, karena saya juga asal mendengarkan soalnya. Nah, ya tadi juga membantah nggak Bad Religion bisa kok, perlu banyak variasi dalam iramanya. Dan juga dia juga dosen kalau nggak salah ya. Semoga kalau keliru ya di itu aja. Jadi perihal menjadi pembelajar dan soal musik tadi, apakah memang dinamis juga sekarang dan apa yang membedakannya dengan yang lama gitu? Kira yang lebih dah. Gimana pertanyaannya? Jadi gimana pertanyaannya? Oh iya. maaf, agak mabuk sedikit. Soal benarkah memang bahwa pakem musik punk itu tidak, itu juga termasuk dinamis kan dalam hal musik gitu? Karena Storativnya itu bilang ya sederhana, punk itu paling cuma tiga kunci. Kaku. Records and the Truth gitu kan. Itu iya, satu sisi iya, tapi kan mungkin kalau bicara teknis bermusik kayak gini, agak susah mungkin membayangkan main musik yang agresif dan marah-marah, tapi rumit. Sebenarnya simpel gitu. Sederhana itu. Anak death metal itu nggak marah-marah, gitu. Mereka kok protes dengan cara yang berbeda. Mereka nggak marah. Makanya energinya cukup buat mikirin gimana cara rumit gitu kan. Kalau mungkin esensinya ada di situ sih. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kan bahwa kemudian dalam perkembangannya terus ada gitu yang jadi kompleks gitu ya. Sebenarnya. Cuman itu dia gitu. Kadang-kadang ketika itu terjadi terus perdebatannya, kalau dalam konteks produksi dan konsumsi musik, orang memperdebatkan ini punk bukan, ini punk itu bukan, ini gitu, ini metal bukan dan nyebelin sih sebenarnya. Jangan jadi polisi musik ya. Polisi sekedar gitu. Ya begitu. Saya ada satu pertanyaan lagi ya sebelum saya lempar ke teman-teman. Nah, jadi ini ada fenomena pengamen yang menurut saya menarik kalau kita lihat. Misalnya, mungkin sekitar saya SD sampai SMP mungkin ya, SMP saya itu 2016. Nah, biasanya kayaknya itu mungkin masa-masa terakhir. Pengamen di jalanan itu pasti lagu-lagunya itu yang suka mengkritik negara. Biasanya pasti kayak gitu. Tetapi pengamen sekarang tentang cinta dan galau gitu. Itu yang sering saya dengarkan lah. Ya sama paling ada campuran lagu-lagu daerah.
Cuman yang dominan memang pengamen itu sekarang lagu-lagu galau lah. Enggak kayak zaman ya, apalagi mungkin zaman bapak-bapak, dan ya mungkin saya ngalaminya terakhir SMP mungkin ya. Itu masih lagu-lagu itu masih perlawanan tuh pengamen di jalanan itu. Beda dengan sekarang. Nah, kita ke sisi lain dulu sebagai akademisi, mungkin melihat sebuah dua ini juga akademisi juga sih. Cuman kita kasih porsi yang ini soal akademisnya di sini aja dulu. Gimana melihat fenomena ya sebutnya mungkin sosiologi masyarakat perihal musik? Apakah memang eksistensi punk lagu-lagu marah keras itu kalah dengan lagu-lagu galau gitu? Gimana? Iya, kalau saya tidak salah ingat, Jeremy Wallah menuliskan tentang hal ini, the living the punk lifestyle in Jakarta, dan bagaimana pada akhirnya si punk ini beroperasi di jalan, mengekspresikan dirinya sebagai punk di angkutan umum, di bis, di angkot, dan ya bagaimana akhirnya suara-suara ini terdengar seperti itu. Masyarakat sadar, masyarakat juga, si punk ini tuh menumbuhkan kesadaran bahwa ya sebenarnya negara ini tidak baik-baik saja menurut sudut pandangnya si pengamen tersebut. Kalau menurut Bapak? Menurut saya, kenapa akhirnya banyak pengamen yang menyanyikan lagu-lagu galau? Lebih penting beras daripada menjadi punk mungkin menurut mereka. Lebih penting membayar listrik daripada menyanyikan lagu-lagu yang menyindir tentang negara atau sebuah sistem. Dan karena di Bekasi atau di Jakarta sudah tidak ada lagi ruang untuk berekspresi, sehingga ya akhirnya berpindahlah menjadi di beberapa lampu merah kayak gitu. Dan ya ini menurut saya adalah sebuah keunikan, tapi saya tidak menganggap bahwa semua pengamen itu adalah punk. Karena mungkin pastinya pengamen ada beberapa individu yang akhirnya meminjam identitas punk untuk menjadi berbeda, sehingga tanda kutip mereka akan disegani, dan mungkin si penumpang atau si pengguna jalan akan merasa terancam, sehingga oke lah untuk aman mungkin. Iya, seperti itu. Atau bahkan kalau yang tadi disampaikan sebelumnya, gembel itu ngepang, berandalan itu ngepang. Pastinya si identitas untuk menjadi pembeda ini akan selalu saling meminjam gitu, dan nilai-nilainya itu tuh akan selalu bertukar kayak gitu. Dan ketika mungkin akhirnya dicari tahu tentang mencari tahu tentang punk dari pengamen atau mungkin gembel, ya, apakah mereka tahu? Belum tentu. Dan menjadi rebel tapi tidak punk, dan menjadi punk dan rebel itu ada attachment dan juga experience yang pastinya akan berbeda. Seperti itu sih, ya, nggak ada akademiknya ya. Seperti pemerhati. Oke kawan-kawan, kita beberapa rubrik setelah kita bahas dari punk ke agama, soal ngelawan dominan, dari irisan musik, dari irisan pendidikan, dan sebenarnya masih banyak. Cuma saya ingin memberi kesempatan dulu supaya teman-teman menjadi punk dengan bertanya minimal. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan angkat tangan. 2, 3. Oke, 3 dulu ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi. Jadi saya mungkin pertanyaannya cukup singkat aja. Terkait dengan punk ya. Tadi saya juga dengarnya awal-awal bisa dibilang perkembangannya itu berawal dari dulu ya. Jadi kayak semacam culture-nya dulu gitu. Kalau saya tangkap gitu. Kayak misalnya dari musiknya dan sebagainya gitu kan. Ya orang tahunya cuma itulah gitu di masa-masa itu gitu. Zaman bapak saya terutama itu kayak gitu kan. Cuma kalau kesini-sini kan orang jadi udah lebih, misalnya bisa dibilang lebih komprehensif ya kalau sekarang, karena memang ada pengaruh media sosial gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalkan katakan wujud konkret gitu dari punk sendiri itu tidak melulu soal masalah culture, maksudnya suatu hal yang sifatnya pop culture kayak begitu ya, tapi juga sebagai sebuah pandangan, sebagai sebuah nilai, sebagai sebuah ideologi yang dimana memang kita hidup dalam realitas sosial justru ya tambah kapitalisme yang sangat menindas. Itu aja sih itu dari saya.
Oke, selamat malam. Selamat malam Mas Yoga, selamat malam Mas Farhan, selamat malam Mas Kuku. Rizky dan teman-teman yang datang di sini semuanya. Perkenalkan saya Kuku Basuki, saya dari anak sini, kampung sini aja. Enggak ya, maksudnya nongkrong di sini gitu. Sebelum saya bertanya, saya mengungkapkan saya kenal Mas Vendra udah lama ya Mas Yoga ya, 2018. Waktu itu saya di DM, siapa ini, saya bangun tidur gitu. Mas Suwon ya sudah ngeresensi buku. Akhirnya sopo tak kucak-kucak. Ternyata penulis buku Happy Metal Parent. Tepuk tangan buat Mas Rendra. Tunjukkan Rendra. Ya, Mas. Jadi dari buku itu saya tahu banyak banget. Ada dua hal, yang satu tentang kultur, yang kedua tentang psikologi. Kan dengan Mbak siapa? Mbak Gita, itu kan dosen psikologi gitu. Nah, terkait dengan buku ini, saya masih baru beli tadi dan saya masih baru membaca prolog yang Mas Yoga tulis gitu ya. Itu menarik dan ternyata Mas Yoga juga menulis ini ya, apa namanya, satu artikel juga di sini ya. Dan tentang metal, semoga itu kurang lebih sama dengan bukunya. Tapi nanti tak baca lagi gitu ya. Nah, terkait dengan apa prolog ini ya, ini ada satu yang menarik Mas. Nanti terkait juga, saya punya pengalaman juga. Menurut BNPT, penilaian kampus itu menjadi kampus unggulan adalah ketika kampus itu mahasiswanya banyak terserap ke industri atau ke pekerja. Nah, sebaliknya Mas Yoga juga mempertanyakan apakah penilaian BNPT itu juga menilai orang-orang yang masuk di peneliti, dosen, researcher dan sebagainya. Ini ada cerita yang menarik. Beberapa waktu lalu saya memperbarui KTP ya di kantor polisi kan. Ditanya pekerjaannya apa? Researcher Pak. Apa itu researcher? Peneliti. Cari. Gak ada Mas, researcher Mas, peneliti itu gak ada gitu. Ya, sama pekerjaannya apa sih? Ya batu-batu penelitian. Gak ada. Bikin buyon saya sama polisi yang ada di situ gitu. Ya jadi di negara kita berarti researcher itu bukan profesi. Kalau nggak percaya nanti silakan kalau pas KTP bikin KTP researcher Pak ya dicari nggak ada. Berarti memang belum diperhitungkan. Berarti benar 100% Mas Rendra, Mas Yoga menulis di sini bahwa ya pendidikan kita ini untuk mencetak pekerja, bukan intelektual. Itu penekanannya seperti itu. Jadi sebenarnya pang di sini ini saya rasakan, ya saya dulu pernah pang tapi sekarang sudah mursal ya. Saya kan keimanan saya selalu berubah-ubah. Entah keimanan ideologis, agamis atau apa gitu ya. Jadi menurut saya pang itu ada satu semangat yang unik ya. Betul tadi Rizky bilang tadi vokalisnya Bad Religion yaitu dokter. Ya, Greg Graffin. Terus juga ada Dexter Holland. Itu juga dokter juga, vokalisnya Offspring gitu. Dia tuh mempunyai punya spirit untuk apa ya? Dia tuh tidak mau masuk dalam sistem. Dalam artian sistem itu tadi, makanya sistemnya mengatakan bahwa ketika kita sukses adalah ketika kita bisa masuk ke ruang-ruang untuk pekerja industri gitu. Tapi Pak mempunyai posisi yang ya aku bisa kok sukses tanpa harus masuk situ. Bahkan Pak itu punya moto anti kegagasan, anti kemapanan gitu. Nah, yang mau saya tanyakan kepada pemateri Mas Farhan dan juga Mas Yoga ini untuk masa depan di pendidikan kita, apakah mungkin dalam jangka waktu ke depan, jangka waktu singkat ini ya, mungkin masa pemerintahan yang baru ini akan sama dalam artian tetap aja ya tujuannya tuh bekerja gitu. Seolah-olah kalau kamu lulus kuliah nggak bekerja itu nggak sukses gitu. Atau ada perubahan-perubahan ya, salah satunya dengan munculnya buku ini saya set di angkatan saya, maksudnya di di grup gitu ya, tapi nggak ada yang datang ya apa-apa. Maksudku saya ingin membuka wacana bahwa kamu kuliah dan kamu
akhirnya tidak bekerja di ruang-ruang yang sangat-sangat mainstream, itu nggak apa-apa kok gitu loh. Kamu bisa hidup kok. Cuman kan kita didoktrin bahwa kalau kamu nggak bekerja, kamu nggak akan hidup gitu loh. Maksudnya bekerja dalam definisinya ini ya, apa ya, korporasi sekarang ya. Kayak tadi researcher itu kamu dianggap nggak bekerja tanpa kamu mempunyai apa ya, titel dosen atau apa gitu ya. Nah itu aja tuh pertanyaan saya ya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam teman-teman, selamat malam pemateri dan moderator sekalian. Perkenalkan, nama saya Hadi, saya dari Bekasi. Tadi soal ngepang, saya juga lagi ngepang di Jogja, ya tidur di mana aja lah, yang mau nampung gitu. Ya cuma sebatas itu aja lah. Kebetulan paparan dosen di kampus saya, beliau juga kaprodi dan kelihatan paling ngepang, dosen pakai sendal jepit, terus baju merah beda sendiri lah. Kalau dominasi itu nyata di beliau. Yang waktu seminar proposal revisi dia cuma gambar kampak di buku apa revisiannya, itu menjadi menarik. Menarik tadi soal pertanyaannya mirip-mirip sih soal ideologi punk. Ketika gerakan punk di Indonesia itu dimaknain cukup beragam dalam bersinggungannya, mau di dunia aktivis pun anak-anak punk ikut terlibat dimanapun gitu, dan sejauh mana mungkin para pemateri melihat dominasi punk ini bisa berjalan beriringan dengan banyaknya gemburan ideologi di movement-movement yang gitu. Kalau di Bekasi sendiri tadi soal punk muslim ada yang besarnya tuh punk kajian. Mereka banyak kajian-kajiannya nggak melulu soal punk tapi juga soal apa ya, Islaman seperti itu, yang emang isinya rata-rata anak punk. Mungkin itu aja sih soal pandangan ideologi anak-anak punk ini kan banyak juga tersebar. Walaupun kita sekilas melihatnya cuma fashionnya anak punk, tapi masih mau ikut movement di musliman atau di apapun. Pertanyaannya apa ya? Mungkin sekian. Oh, komentar ini. Komentar. Iya, silakan Mas Rizky. Oke. Saya review dulu satu-satu pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama soal punk sebagai ideologi. Jadi tidak hanya pop culture lah. Jadi gimana sih ideologi punk? Mungkin sederhananya kayak gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, pendidikan itu sama dengan industri sekarang gitu kan? Buat di sapi perah lah ya. Saya kerja di industri, saya jadi aktivis kretek. Nah, kemudian ya gimana gitu soal masa depan pendidikan ini gitu. Dan yang ketiga dari Hadi soal keharmonisan ideologi punk di tengah banyaknya ideologi yang lain atau pergerakan lain dan nilai-nilai yang lain. Kira-kira yang pertama punk sebagai ideologi, jadi tidak hanya sekedar pop culture, siapa dulu? Ya, Bang, silakan Bang. Tadi dulu, ini gue lagi nyusun jawaban. Mas Yuka dulu sendiri dari pertanyaan Adi. Soal punk sebagai ideologi itu gimana tuh? Apakah jadi secara awam kan anggapannya sekedar pop culture gitu, kayak gitu. Ya, kalau kata Marshall McLuhan, the medium is the message. Punk, ya udah jadi ideologi itu sendiri. Budaya populer udah jadi ideologi itu sendiri. Kayaknya begitu ya. Sehingga yang menjadi punk atau menjadi apapun itu for the sake of menjadi itu udah jadi ideologi. Dan tapi kalau saya melihatnya ketika itu sebenarnya menariknya ada ruang baru buat apa, itu ada gini, ketika itu yang terjadi sebetulnya ada kesempatan untuk bikin sesuatu yang baru lagi dari situ gitu kan. Jadi sebetulnya nggak usah khawatir. Yang kita harus khawatir itu kalau nggak ada pergeseran itu sama sekali gitu. Gitu sih. Malah seru kalau ada. Tanggapan dulu. Kalau dari Bapak kan, yang pertama gimana? Tentang Sebagai ideologi menambahkan. iya, ketika punk akhirnya dicoba untuk dikomodifikasi, dikooptasi oleh industri, itu kan menjadi sebuah ideologi gitu. Karena
it's a proses gitu, perjalanan gitu, dan pada akhirnya ada sebuah ruang untuk orang-orang itu mempelajari, memahami, dan mungkin menjadi seorang punk dan terus bertanya-tanya apakah memang proses untuk menjadi punk itu dengan cara yang seperti ini gitu. Dan dia akan mencari tahu dengan sendirinya dari siapapun. Saya melihatnya ya tadi dengan usaha dari kooptasi dan komodifikasi dari sebuah ideologi yang pada akhirnya akan mengikuti si pasar atau industri. Seperti itu. Dan kalau tadi Bang Yuka bilang ya tadi juxtaposition and logical of subcultural itu ya itulah yang udah disampaikan oleh si Dick Hatbich bahwa ya kedepannya ya punk dan segala macam youth subculture itu akan menjadi seperti itu gitu. Ya. Dan perlawanan itu akan menjadi sebuah hal yang menyenangkan. Dan perlu ditelusuri lagi sebenarnya perlawanan yang seperti apa ke negara, yang masyarakat, atau tempat kita bekerja aja gitu. Seperti itu bentuk perlawanan yang menyenangkan, dan perlawanan itu sesuai dengan konteks keseharian kita aja. Seperti itu Mas dari saya. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua soal pendidikan sama dengan sapi perah industri. Dan satu-satunya dari dunia pendidikan yang dianggap comparing itu cuma kalau jadi dosen, kalau bagi masyarakat desa ya. Meskipun duitnya juga gak ada sih. Nah, makanya ya kerjaan itu dosen cuma ngangkat derajat aja gitu secara nama gitu, tapi secara ekonomi enggak. Nah, tapi menurut Mas Yuka khususnya dulu, gimana sih memandang pendidikan sekarang yang memang lebih ke sapi perah, dan apakah harapan untuk pendidikan ya sebagai idealnya pendidikan akan terwujud? Oke, pertama-tama artikel baik yang prolog maupun tulisan yang di prolog ataupun artikel yang di dalam buku itu, terutama di artikel itu saya selesaikan di masa ketika saya sebagai kepala program studi sedang menghadapi akreditasi program studi. Jadi lagi muak-muaknya, lagi kesal-kesalnya. Jadi ibarat apa ya? Waktu itu kalau bicara perlawanan, ya mungkin itu gitu yang paling ingin dilawan. Iya, bahwa memang ironisnya gitu, kita gini, tridharma perguruan tinggi yang digembar-gemborkan ini itu hanya menghasilkan pekerja. Karena kalau dilihat dari gini, ada yang namanya, ini baru di email tadi sebelum kesini, makanya ada telat. Sebagai kaprodi saya harus bikin namanya analisis CPL. CPL itu capaian pembelajaran lulusan. Setiap mata kuliah harus ada tuh CPL-nya. Kalau misalnya ternyata tidak mencapai skor sekian, maka mata kuliah itu harus dievaluasi. Kenapa target capaian pembelajarannya tidak terpenuhi gitu. Oke, dan itu instrumennya sangat kuantitatif. Tadi saya lama struggling karena rumus Excel hilang, gitu kan. Bayangkan pendidikan gitu yang harusnya sangat diskursif gitu, itu selesai itu pada ujungnya entah ya baterainya. Ya sorry. Itu harus pada akhirnya diselesaikan dengan Masih penuh baterainya. Dengan Pencet Bang. Salahnya ke Leos. Itu harus itu pada akhirnya ditentukan dari prosesnya kayak gitu. Ketika sel yang ada rumusnya hilang, yang berbalik. Terus saya gitu yang S1-nya aja desain grafis, suruh ngeliatin Excel. Ini gue bikin ini di mana tadi bikin doang gitu lah. Itu ngebantuin ikut. Gitu. Sampai ngontak teman-teman di kantor Jakarta, ini bantuin gue, ininya hilang, rumusnya hilang, dikirim dulu, gue isiin gitu. Oke.
itu dinamikanya ya. Bayangkan masa depan peradaban ini itu ditentukan dari hal-hal yang sangat Aku incremental gitu kan. Ya elah gitu. Oke, itu satu hal. Di sisi lain, tiap program studi bahkan tidak pernah diberi kesempatan untuk mempertanyakan dirinya sendiri. Gue ini masih relevan atau tidak? Gitu, ya kan? Gimana kita bisa mempertanyakan kita relevan atau tidak? Kita ini maksudnya bayangkan ini bicara dalam echo chamber ya, dari bidang studi yang sama gitu. Bayangkan gimana mungkin kita bisa mempertanyakan ini masih relevan nggak sih kita di masa depan 10 tahun lagi, 50 tahun lagi, kalau ya sekarang udah mulai digugat sendiri akhirnya soal linearitas gitu ya. Dulu tuh orang jadi profesor, bukan dulu tapi ya paling tidak 15 tahun ke belakang, kalau ilmunya itu linear, S1 akuntansi, S2 akuntansi, S3 akuntansi. Bayangkan, gak kepencet, kiancen mate. Entah iki baterai nih. Yo. Kayak tau ente. Ya wis. Cek. Oh mate. Oh mati ya. Hello katanya. Tapi itunya masih baterainya penuh. baterainya masih penuh. Oh ente ya. Ya, sak dulu. Mana lagi lagi? Nah, matur nuwun. Nah, dia kan di mau lali. Oh ya, bayangkan gimana kita bisa mempertanyakan relevansi kita gitu, bidang ilmu kita masing-masing terhadap dunia yang berkembang kalau kita hanya ngerti bidang kita, ya kan? Itu satu pertanyaan mendasar. Sementara bidang ilmunya sendiri, tuntutan utamanya adalah keterserapan di industri. Saya kepala program studi desain komunikasi visual. Saya nggak suka nyebut desain komunikasi visual. Saya masih orang lama yang lebih rela menyebut desain grafis. Walaupun saya desain grafis kan sangat sempit, sebodoh. Gitu. Emang kenapa? Agak lucu kalau misalnya sekarang gini, lulusan desain grafis jadi apa? Oh bisa kerja begini, kerja di sini begitu. Iya, itu satu hal. Tapi yang tidak pernah disebutkan di situ adalah jadi dosen misalnya. Oh nggak bisa, untuk jadi dosen Anda harus ngambil pendidikan lanjut. Lah, sebenarnya pertanyaan bodoh saya, lah kalau emang dia harus lanjut dan harus linear, ya kenapa nggak disebut aja dari sekarang? Toh, sekolah lanjutnya di bidang yang sama kan, gitu. Itu hal kedua ya. Ini berundelan saya pribadi. Oke, itu satu. Itu yang kedua. Nah, perkara jadi akhirnya gini, saya menyelesaikan ini, kekusutan ini semua dengan mencoba narik ke belakang gini, saya ngelihatnya. Saya kan ngajar sejarah seni belasan tahun dalam sejarah seni rupa satu nih ada bab di dua pertemuan saya mengajarkan, ini juga konyol sih tapi ya wis lah, mengajarkan tentang Renaissance, oke? Dari perspektif seni rupa, dan itu harus selesai dua pertemuan gitu. Kalau enggak yang lain enggak gitu, karena problemnya gini, ngajarin, ada temen yang sejarah dia memang S1 sejarah seni, lu jangan ngajarin kronologis mas, ngajarinnya konteks. Iya, masalahnya mahasiswa gua kalau kagak diajarin kronologis, konteks doang, ntar di akhir semester ditanya
minimal gitu tanya, lu tahu Wassily Kandinsky nggak? Kagak tahu. Jackson Pollock kagak tahu. Karena dia hanya melihat yang itu, ya ini problemnya gitu kan. Sementara ini bukan dunia populer yang kalian bisa masuk dari pintu mana aja. Itu persoalan. Oke. Terus gimana 200 tahun lagi mahasiswa seni rupa misalnya belajar sejarah seni rupa, bisa materi akan semakin banyak. Oke, itu persoalan lagi. Oke, balik ke gini. Ketika saya menggunakan topi sebagai dosen yang mengajar sejarah seni, kita ditarik ke belakang. Di Renaissance ada cerita tentang bagaimana temuan mesin cetak Johannes Gutenberg itu mengubah dunia, gitu kan? Ketika Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak yang sebetulnya adaptasi dari mesin movable type-nya Cina, terus dia adaptasi, terus dia bikin salinan pertama Alkitab. Orang-orang di zaman itu kemudian yang hidup sejaman dengannya dan mungkin beberapa dekade setelahnya berpikir, gila nih temuan, ini kita bisa kayak begini gitu kan. Oke, itu di abad ke-14, rentang waktunya tahun 1300-an, serot sampai sekarang abad ke-21. Teman-teman saya dan teman-teman misalnya memusingkan nih pendidikan gini mau jadi apa nih, bagaimana, di abad 21 berkaca pada dunia barat di abad 20 sampai 21. Oke, gitu kan. Lama-lama saya mikir, entar dulu nih, jangan-jangan kita ini di Indonesia ada di fragmen itu loh. Fragmen ketika Johannes Gutenberg baru nemu mesin cetak. Ngerti kan? Ya. Kebayang nggak? Jadi, sorry nih, kagak kepegang. Ini bayangin ini. Ini sejarah Eropa segini. Kita sekarang ada di sini. Ya. Terus kita membayangkan kenapa kita nggak harus bisa seperti nanti gimana masa depan. Kita ada di sini dengan berkaca pada peradaban Eropa Barat lah ya. Yang ada di sini juga. Ngerti kan? Sementara jangan-jangan kita tuh ada di sini di bab 100 sampai 150 tahun pertama dari zaman Renaissance. Jadi mungkin kita akan mencapai sana. Problem-problem ini semua akan selesai 300 tahun lagi. Gitu. 400 tahun lagi. Ya sabar aja. Salahnya kita kecepatan lahir. Gitu. Jadi ketika saya pakai perspektif itu, saya bisa duduk santai dan enggak, hidup ini baik-baik aja. Pendidikan baik-baik aja. Persetan lah semua. 400 tahun lagi, mungkin kita baru akan lihat hasilnya. Kan kita udah mati ya. Kalau Anda percaya pada kelahiran kembali, pastikan ketika lahir kembali di abad 24 nanti, kalian ingat bahwa 300 tahun lalu, sebelum di kelahiran yang ini, kalian pernah mendiskusikan ini. Saya bilang gitu ke teman-teman yang kayaknya cuma itu jawaban yang bisa. Jadi nggak usah khawatir, memang ya kita memang harus ngelewatin fase. Bayangkan habis Johannes Gutenberg nemuin itu, terus ada ledakan ilmu pengetahuannya kan, jarak dari Gutenberg nemuin mesin cetak ke René Descartes bilang cogito ergo sum itu 300 tahunan loh. Iya nggak sih? Dari René Descartes sampai lahir zaman modern 100 tahunan. Dari zaman modern di abad 18 pertengahan itu sampai teman-teman ya Marx, lalu apalagi terus Derrida, Foucault dan teman-teman itu 100 tahun. Jadi santai aja, kita masih panjang. Kalau mikirnya gitu, ya nggak kusut-kusut amat. Tapi yang boleh mikir gitu cuma dosen, biar hidupnya nggak terlalu nolongsor. Gitu. Jadi masih bisa ngelihat ada there's a light at the end of the day. Tapi mungkin 400 tahun lagi gitu. Makanya saya bilang ke teman-teman saya yang selalu teriak-teriak soal kebangkitan Nusantara, akan bangkit Nusantara, tapi 400 tahun lagi. Emang lakon kita di situ, salahnya lo lahir kecepatan 400 tahun gitu kan. Bayangin anak-anak muda yang gerundel-gerundel kayak gini sejaman sama Gutenberg.
Ya itulah. Tepuk tangan dulu nih. Pak Farhan. Dan Cek. Farhan mau ikut jawab yang pertanyaan nomor 2, silakan. Iya, Mas Kukus, bulan Oktober kemarin itu saya baru selesai akhirnya menjadi kaprodi, dan di tahun lalu bulan November itu saya juga menjalani namanya akreditasi, ya sama kayak Bang Yuka, tapi sebagai manusia yang mencoba untuk belajar bertanggung jawab, ya saya mencoba untuk menyelesaikan itu. Dan ya sepakat, mahasiswa bagaikan mesin gitu yang harus mengikuti peraturan dan nilai-nilai yang sudah ditetapkan oleh Ban PT. Bukan hanya Ban PT, tapi beberapa program studi sekarang sudah membuat semacam asosiasi. Jadi untuk mengakreditasi prodinya sendiri, namanya LAM, Lembaga Akreditasi Mandiri, gitu. Dan untuk bidang-bidang humaniora ada namanya LAMHUM, ya. Dan bagaimana keberlanjutan tentang LAMHUM? Apakah masih memberikan semacam kebebasan pada akhirnya untuk menciptakan mahasiswa dengan lulusan yang berpikir kreatif dan kritis, dan tidak lagi mengikuti sesuai dengan profil lulusan si program studi dengan keunikan-keunikannya. Dan itu akan menjadi tantangan buat para kaprodi, Bang Yuka, dan masih menjadi kaprodi sampai akhir Januari. Dan buat saya ya udah saya nggak peduli lagi aja kayak gitu. Ditawar untuk extend, Bang. Iya, oke, extend untuk menjadi kaprodi. Dan ya sekarang karena saya sudah tidak menjadi kaprodi, sangat bersyukur, sehingga ya udah saya lebih baik belajar untuk mengajar, menulis, dan menumbuh kembangkan mahasiswa untuk selalu mengkritisi apapun dan menjadikan si masyarakat sebagai sumber pengetahuan, dan negara ini adalah sumber masalah. Seperti itu, Mas. Oke. Tapi Ya, sumber masalah negara. tapi kalau dari perspektif desain, karena gua train as a graphic designer, sumber masalah itu sumber banyak project. Gitu kan. Brand lu bermasalah, gua datang jadi konsultan. Selesai habis itu rebranding, lu seneng, gua dapat duit, ya nggak? Nah. Jadi nggak usah kecil hati bahwa hidup di Indonesia. dalam kubangan sumber masalah, karena sebenarnya di situ banyak sekali Cuan. temuan, inovasi. Ya kalau nggak ada masalah, Nggak bakal. nggak akan ada diskusi ini, gitu kan? Nggak akan ada musik rock, Iya. nggak akan ada ini itu, gitu kan? Ya cuma masalah generasi kalian ke sana mungkin lebih berat daripada kami. Kami mungkin cuma mikirin misalnya di zaman kami muda Orde Baru, kalau kalian plus climate change. Suram ya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Dia tuh bertanya soal keharmonisan nilai ideologi punk dengan pergerakan-pergerakan lain, apapun itu pergerakannya. Itu menurut bapak-bapak sekalian, gimana bisa terbentuk keharmonisannya tuh soal punk dan nilai-nilai yang lain di era sekarang? Simple, kalau hidup kita sudah harmonis nggak akan ada pang, Hadi. Iya benar tadi kata Bang Yuka, nggak akan ada diskusi buku ini, dan masalah-masalah yang akhirnya muncul mungkin tidak akan ada temuan, dan pastinya hal itu tuh akan terus berjalan gitu secara organik, dengan masalah yang tercipta, bagaimana kita meresponnya, dan di situ ada rezeki pula untuk kita. Wah, 2140 mata udah merah. Ya, menurut gue gitu, Bang. Gue melihatnya berbeda. Harmonis, iya. Kalau menurut gue memang itu kekhasan kita, selalu mencari jalan harmoni. Bentrokan budaya itu selalu outputnya indah, menyenangkan, menghasilkan budaya baru, gitu kan. Bentrokan kepentingan politik bisa perang ujungnya, gitu. Tapi bentrokan kebudayaan pasti hasilnya menyenangkan, budaya baru muncul. Nah,
kalau bentrokan ideologi, kalau kita lihat dari perspektif bahwa bentrokan ideologi itu outputnya kebudayaan, mungkin ya leluhur kita sudah melakukan itu loh. Lihat aja Islam masuk Jawa, kurang indah apa gitu kan outputnya. Justru ketika dia menjadi bermasalah ketika dipurifikasi gitu. Tapi mundur 100 tahun lalu asik-asik aja gitu kan, indah-indah aja, cair, muncul banyak sekali tradisi sehingga dari Sabang sampai Merauke Nusantara ini punya tradisi Islam yang sangat kaya gitu kan, beda kabupaten, beda tradisi. Jalan kebudayaan selalu harmonis dan nggak usah khawatir, itu yang membuat hidup menyenangkan sebenarnya dan bermakna. Tepuk tangan dulu dong. Jadi itu ke situ. Oh iya. Nah, sebenarnya ada 2 pertanyaan lagi yang ingin saya sampaikan. Cuman kayaknya saya sampaikan satu, yang satu mah sampaikan tapi sunnah aja untuk dijawab. Nah, karena saya melihat punk ini menarik soal kemandirian, makanya apakah punk itu komunis, sosialis? Nah, tapi jangan ke sana dulu. Cuma yang jelas tadi punk adalah keberanian, kesetaraan, apapun latar belakangnya. Nah, tapi biasanya gini, kalau kita diskusi, yang paling diingat itu awal dan akhir. Makanya saya sengaja taruh pertanyaan ini di akhir, biar setidaknya era Gen Z yang apa sih namanya, untuk menonton, memperhatikan fokus itu sangat sedikit, ya termasuk saya juga, karena Gen Z. Dan ingat, kita lebih suram ya, masa depannya tantangannya lebih gede. Ini saya mau menekankan pertanyaan terakhir soal DIY alias do it yourself lah, mandiri gitu kan. Ini supaya langsung menempel lah di akhir. Oh, pulang dari mabuk ini apa gitu, malah buku pang ini apa, oh DIY gitu kan setidaknya gitu. Nah, di situ kira-kira untuk menjelaskan DIY ini, do it yourself ini, supaya teman-teman di sini bisa meresap lah saripatinya gitu kira-kira ya bahasanya. Gimana kira-kira benar bapak-bapak sekalian? Do it yourself. Ya gimana ya, mandiri. Tugas kelompok itu nilainya kecil tugas mandiri itu nilainya lebih besar daripada tugas kelompok seperti itu. Dan di dalam kemandirian itu ada nilai-nilai lain yang sebenarnya bisa kita telusuri gitu. Dan akhirnya kita bisa menemukan ada meaning making yang kita sebagai subjek dan mahasiswa atau pembelajar itu sebagai objek. Di dalam kemandirian itu ada nilai kejujuran gitu, ada nilai keberanian, ada nilai-nilai kreatif dan juga kritis. Jadi DIY itu adalah sebuah prinsip bahwa pada akhirnya kita akan sendirian. Bagaimana akhirnya sendiri kita itu menuju kesendirian yang harmonis dan menenteramkan, walaupun di sekitar kita penuh dengan perdebatan dan pertarungan. Sangat tidak filosofis ya, Mas. Terima kasih. Iya, tapi menurut saya, pandangan pribadi saya, DIY seperti itu, menjalankan apapun itu sendiri, karena pada akhirnya kita semuanya akan sendiri. Dikubur pun sendirian. Dikubur pun pada sendiri ya. Itu bang. Ya, Bang Yuda. ya. Ini biar tambah sok gimana aja, tak tambahin lagi. Kalau tadi Pak Ran ngambilin itu, dia jadi ingat ini omongan seorang brother waktu SMA. Dia bilang begini, Lei, jalan spiritual itu jalan yang sendiri dan sepi. Jadi kamu harus mandiri dalam segala hal. Karena bagaimanapun ujung-ujungnya kamu harus struggle dengan kesendirian itu. Karena ujung-ujungnya ya ke situ gitu. Oh gitu ya.
later on setelah dewasa, ya bener ini ngomong jalan spiritual tuh sendiri dan sepi. Jadi kalau ada kebangkitan spiritual kolektif itu pasti politik. Iya kan? Lah iya mau jalan spiritual sendiri itu individual gitu kan. Ya karena itu mungkin memang ya mau dilihat dari ujung kanan atau ujung kiri ya kemandirian itu memang apa ya keharusan atau keniscayaan. Ya, itu. Niscaya. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Farhan dan Bapak Ika. Oke, kawan-kawan, kebetulan saya juga membaca bukunya, tinggal setengahnya lagi, jadi belum tamat sebenarnya. Dan tadi baru berbagai rubrik saya lompat-lompat biar supaya cukup kita bahas, dan lebih lengkapnya kalian bisa beli di depan di sana. Karena apa? Membeli buku adalah memperjuangkan karya biar karya terus hidup lagi gitu. Nah,